Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae. Berjumpa dengan saya, Frater Victor, dalam Renungan Dehonian atau Dehonian Talk pada edisi kali ini 12 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, di mana menceritakan tentang bagaimana Yesus mengalami konflik dengan orang Farisi. Ketika Yesus setelah selesai mengajar, lalu ia diundang oleh salah seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Dan tibalah mereka di rumah salah seorang Farisi itu, lalu Yesus duduk dan makan. Tetapi terjadilah konflik di situ, di mana ketika Yesus hendak makan, tetapi para ahli Farisi ini melihat Yesus dengan penuh heran. Mengapa? Karena Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Perikopah yang sama juga kita dapat bandingkan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 23, di mana di situ juga menceritakan di mana Yesus juga mengalami konflik ketika murid-murid Yesus ditegur oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana ia tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk mengurangi, bukan untuk meniadakan sebuah hukum atau adat istiadat orang tertentu. Tetapi kita tahu Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum apapun yang ada di dunia. Hukum cinta kasih disempurnakan oleh Yesus. Saudara yang terkasih, dalam konteks Injil hari ini, Yesus sebenarnya ingin mengajar kepada kita bahwa kita sebagai orang beriman tidak hanya melihat dari sisi luar saja seseorang, dari segi penampilan, segi fisik, tetapi kita mau diajak oleh Yesus bahwa kita harus memandang seseorang lebih dari sekedar tampilan luar, tampilan fisik. Tetapi jauh dari itu adalah tampilan batin, tampilan jiwa, tampilan kerohanian yang ada dalam diri kita. Yesus dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak lepas dengan yang namanya berbeda pendapat. Begitu juga yang dialami oleh orang-orang Farisi. Dia berbeda pendapat dengan pandangan Yesus, bahwa menurut adat mereka, Yesus seharusnya harus mencuci tangan terlebih dahulu, tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus, karena Yesus mempunyai pandangan dan paham sendiri. Nah, dengan realitas saat ini, kita juga dihadapkan oleh suatu paradigma kehidupan di mana orang dengan ideal sendiri itu memandang sebuah pendapat, sebuah pendirian, sebuah prinsip oleh diri sendiri. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang terjadi di antara kita itu kurang sesuai dengan ideal kita sendiri, orang akan cenderung dia akan menghakimi, akan berpendapat yang buruk tentang orang itu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh orang Farisi. Tetapi Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk membawa kebenaran. Nah, di dalam konteks kehidupan saat ini, ada segala hal yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran. Di dunia kerja, dunia belajar, mencontek, di dunia bekerja juga manipulasi, korupsi, dan sebagainya. Itulah realitas saat ini. Pertanyaannya adalah apakah kita mau datang sebagai orang yang membawa kebenaran? Seperti Yesus, tanpa takut mengatakan kepada orang banyak bahwa kebenaran harus disampaikan. Apakah Anda juga berani seperti itu dengan situasi dunia saat ini? Maka hari ini kita diundang oleh Yesus membawa kebenaran kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Demikian renungan kali ini. Tuhan memberkati.